guru-guru hebat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Ispa Teresia Adelina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Karawaci Baru 1, Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Bapak Suryana Surawijaya, atau biasa kita panggil dengan nama kecil ya, kalau di sekolah Pak Yaya. Tahun ini beliau itu mendapat kesempatan untuk mengajar di kelas 2. Selamat pagi Pak Yaya, gimana kabarnya Pak hari ini? Selamat pagi Bu, Alhamdulillah sangat baik. Oke, puji Tuhan ya Pak ya. Jadi Pak, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Nanti sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Baik. Kemudian tujuan saya melakukan proses supervisi kelas kali ini itu untuk mengetahui dan juga saya akan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Mungkin ada pertanyaan ya Pak dalam pikiran Bapak, kenapa sih Bu harus ada percakapan seperti ini gitu ya Pak? Nah, maksudnya itu adalah supaya nanti Bapak bisa lebih siap dan lebih percaya diri lagi Pak, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid di kelas. Baik Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak, yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Pak. Jadi dari rancangan pembelajaran yang telah Bapak susun, nanti kira-kira tujuan pembelajaran ini dicapai apa ya Pak ya? Baik Bu, untuk pembelajaran kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama adalah murid dapat mengidentifikasi macam-macam tanda di tempat umum dengan tepat. Kemudian capaian yang kedua adalah murid dapat memilah fungsi tanda di tempat umum dan menjelaskan kegunaannya. Kemudian capaian yang ketiga, murid dapat menggunakan tanda-tanda di tempat umum sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Demikian Bu. Terima kasih Pak. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Pak. Kemudian dari 3 tujuan ini Pak, untuk area pengembangannya kira-kira area apa Pak yang ingin Bapak kembangkan? Baik, area pengembangan yang ingin saya capai ada 3 juga Bu. Yang pertama adalah murid dapat aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian murid memiliki kecapaian dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, guru mampu mengelola kelas dengan menghadirkan lingkungan belajar berpihak pada murid, menyenangkan, aman, dan nyaman. Baik, jadi sama ya Pak ya, ada 3 tadi di tujuan, lalu ada 3 juga untuk area pengembangannya. Betul, ada Dan 3. ini mencakup bukan hanya murid tapi diri sendiri juga ya Pak sebagai guru. Kemudian sekarang saya ingin mendengarkan bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas. Mungkin bisa dari strateginya, model, atau mungkin metode pembelajaran yang Bapak gunakan gitu Pak. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya juga juga melakukan pembagian kelompok murid yang terdiri dari berbagai kemampuan, keterampilan, dan keaktifan muridnya. Untuk model pembelajaran, saya menggunakan model cooperative learning. Dan metodenya terdiri dari beberapa ya Bu, ada ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan pembagian tugas mandiri. Wah, bagus sekali nih Pak. Jadi nanti Bapak akan menjanjikan pembelajaran, saya ulang ya Pak ya, dengan diferensiasi. Kemudian diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional. Betul. Lalu juga Bapak akan melakukan pembagian kelompok murid dan model pembelajarannya sendiri yaitu adalah cooperative learning. Betul. Dan menggunakan beragam metode. Tadi kalau saya catat di sini ada ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan pemberian tugas mandiri. Betul. Lalu selanjutnya kira-kira Pak, dari rencana ini ada gambaran nggak Pak media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Media pembelajaran kali ini saya menggunakan beberapa ya Bu, yaitu video pembelajaran. Baik, saya ulangi, video pembelajaran yang pertama. Yang kedua, lagu, diantaranya lagu wajib. Kemudian yang ketiga, gambar-gambar di tempat umum, simbol-simbol ya. Yang keempat adalah PowerPoint. Yang terakhir, yang kelima adalah LKPD. Nah, tentunya saya akan juga menggunakan laptop, proyektor, speaker, dan mikrofon untuk menunjang kegiatan pembelajaran kali ini Bu. Oke, wah ini mah pasti anak-anaknya semangat banget ini Pak Ya, untuk betul. pembelajaran ini ya. Betul Bu. Oke, kira-kira nih Pak untuk pembelajaran ini bakal dilakukan itu kapan Pak? Bisa saya tahu hari, tanggalnya gitu Pak, waktunya? Pembelajaran ini akan dilakukan di hari Rabu, tanggal 23 Oktober, itu di jam pertama dan jam kedua, ya dari jam 7 sampai jam 9.
Demikian Bu. Baik Pak, jadi nanti saya catat di sini hari Rabu tanggal 23 Oktober jam 7 sampai jam 9. Betul. Nanti saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi. Baik. Jadi saya juga izin ya Pak mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran di kelas. Baik. Lalu nanti setelah kegiatan observasi yang saya lakukan, kita nanti ada percakapan terakhir ya Pak. Jadi pasca observasi nanti didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Baik, Bu. Erika. Baik. Nah, sebelum kita akhiri Pak percakapannya, kira-kira Bapak ada sesuatu yang didapatkan nggak ya Pak dari pembicaraan kita? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran mengenai media apa yang akan saya gunakan nantinya. Nah, kemudian media tersebut akan saya persiapkan dari sekarang Bu. Demikian. Baiklah medianya ya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya untuk waktunya, Baik, udah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Baik. Sampai ketemu ya Pak di kegiatan observasi kita hari Rabu ya Pak ya. Siap Ibu. Demikianlah Bapak Ibu percakapan praobservasi yang sudah saya lakukan dengan Bapak Suryana Surawijaya. Sampai bertemu di kegiatan observasi selanjutnya. Salam. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Ibu. Selamat pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, baik. Sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa dulu. Nah, sebelum berdoa, kita ice breaking dulu ya. Sama-sama. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, taman diputar. Lumbu-lumbu, taman digulung. Bulan melikat di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, Mana suaranya? gabung menjadi empat. Dua kamera cekrek, dua jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Dua telinga rinci, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Ayo Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia. Ya, baik. Silakan ketua kelas. Ketua kelas. Ketua kelas, siapkan. Berdoa. Bersiap, siap. Mustaqim siratal ladzina
Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Waladhdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau mengingatkan dulu nih kesepakatan kelas kita. Siapa yang masih ingat? Ya, kalau ini tandanya apa? Izin berbicara. Ya, betul. Tepuk tangan buat kalian semua. Yang kedua, yang benar izin ke toilet. Izin minum. Kita coba kita cek. Ya, betul. Izin minum. Yang ketiga, tandanya seperti izin ke toilet. Ya, betul. Tepuk tangan. Yang terakhir, yang keempat. Ya, harap tenang. Jadi kalau tanda seperti ini, kalian harap tenang. Siapa yang tidak hadir? Alif. Ada yang tahu kenapa Alif? Alif sakit. Jordan kenapa? Oh, pulang kampung. Kakinya sakit ya. Ada lagi? Danis kenapa Danis? Kalian yang hadir sehat semua ya. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kalian yang tidak hadir semoga segera diberi kesehatan sehingga bisa bergabung di pembelajaran kita selanjutnya. Patriot. Baik. Selanjutnya, Bapak mau tahu juga nih perasaan kalian hari ini. Nanti kalian menempel warna stiker yang kalian sukai, menempel ke depan sesuai perasaan yang hari ini kalian. Apakah senang, sedih, atau marah? Baik, dari kelompok sini dulu, Melon. Maju, satu. Ayo maju, Kak. Warna apa? Ya. Selanjutnya. Selanjutnya. Sudah semua menempel stiker? Nah, Bapak lihat nih.
kalian semuanya memilih senang. Apa itu betul? Kalian lagi senang? Benar? Ya, nggak ada yang sedih? Beneran nggak ada yang sedih? Alhamdulillah. Nah, berarti kalau kalian senang semua, kita belajarnya jadi lebih semangat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat mengidentifikasikan macam-macam tanda-tanda di tempat umum dengan tepat. Yang kedua, dapat menggunakan tanda-tanda di tempat umum sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat memilah fungsi tanda di tempat umum dan menjelaskan kegunaannya. Ya, baik. Bapak mau tanya sebelumnya. Kalian pada pelajaran sebelumnya, kalian belajar apa? Belajar rambu-rambu lalu lintas. Nah, sekarang kita belajar tentang tanda-tanda yang lebih banyak lagi. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya adalah tanda-tanda berikut dapat membantu kita agar bisa berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat tersebut. Ya, Bapak punya video tentang tanda-tanda di tempat umum. Kalian simak baik-baik ya. Nah, coba perhatikan lampu lalu lintas itu. Tiap warna yang menyala ada artinya. Kalau lampu berwarna merah, artinya kendaraan harus berhenti. Sedangkan hijau artinya kendaraan boleh berjalan. Warna kuning setelah merah artinya bersiap untuk jalan. Dan warna kuning setelah hijau artinya harus mulai memperlambat laju kendaraan. Dari video yang kalian tonton tadi, ada kejadian apa di situ? Kalau menyeberang tidak boleh sambil mendengarkan musik atau menelpon atau menjawab WA. Ya, kalau menyeberang tidak boleh menggunakan alat pendengar musik, main handphone, atau lihat WA. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya, jawaban. Siapa yang tahu gambar ini? Siapa yang tahu? Ya. Toilet Toilet. pria dan wanita. Toilet pria dan wanita. Berarti kalau kalian melihat gambar ini, tempat toilet pria dan wanita. Ya, betul. Tepuk tangan. Siapa yang tahu gambar ini? Ya, Justin. Gambar apa, Justin? Ya, melaka. Yang apa? Ya, melaka. Dilarang merokok. Ya, kalau kalian melihat gambar seperti ini, tandanya dilarang merokok. Boleh jalan lagi. Biasanya lampu merah adanya di mana sih, Kak? Di simpang. Ya, sambil ikuti gerakannya ya. Ya, boleh berdiri. Berdiri. Di simpang jalan ada lampu. Aturannya berhenti hati di jalannya boleh jalan. Ada
Ada tanda apa ya anak-anak di depan? Dilarang? Angkat tangan. Dilarang bermain ponsel. Dilarang bermain ponsel. Ya, tepuk tangan. Betul. Selanjutnya, Dilarang membuang sampah sembarangan. sekarang Pak Yaya akan membagi kelompok. Oke. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, 7, dan 8. Nah, Pak Yaya sudah menyiapkan 8 box. Ya. Nah, Pak Yaya akan membagikan box ini, lalu kalian nanti menempelkan, melengkapi tanda yang ada di box ini, ya. Baik, kalian sudah dapat semuanya, cupnya, kertasnya sudah dapat. Nah, nanti kalian lengkapi, di situ sudah tersedia puzzle, gambar tanda-tanda di tempat umum. Kalian gabungkan dan kalian tempelkan. Kelompok yang sudah selesai nanti angkat tangan. Ya, dimulai dari sekarang. Ya, harap tenang, harap tenang, harap tenang, harap tenang. Siapa yang tahu gambar ini? Ya. Siapa yang ingat gambar ini tadi? Ayo. Gambar? Yang ini? Sebelahnya? Ayo, siapa yang ingat? Tempat stasiun. Tempat stasiun. Ya, kelompok 3 betul. Terima kasih, kembali ke tempat. Ya, kelompok 8. Nah, pada lupa sini. Astagfirullahaladzim, Ryan. Kamu dapat gambar apa, Kak? Ryan duduk. Ryan duduk. Gambar apa ini, Kak? Dilarang putar balik dan boleh putar balik. Dilarang Putar balik. putar balik dan diperbolehkan putar balik. Ya, betul. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Ya, kembali ke tempat kelompok 8. Kelompok 1. Kelompok 1. Gambar apa, Kak? Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4. Gambar apa, Kak? Ini boleh parkir, ini dilarang membawa makan dan minum. Boleh parkir dan dilarang membawa. Makan dan minum. Ya. Gambar apa? Apa? Yang ini? Dilarang boleh parkir. Hah? Sama? Apa lagi? Dilarang bawa makan dan minum. Gambar apa? Boleh parkir sama dilarang bawa minuman dan makanan. Ya, gambar apa? Kelompok yang berhasil duluan tadi kelompok
7 dan kelompok 6. Bapak punya hadiah untuk kelompok yang menang. Ya, maju kelompok yang menang. Kelompok untuk juara 1 dan 2. Ya, selamat, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 6 dan kelompok 7. Ya, balik ke tempat, Kak. Balik ke tempat. Silakan. Harap tenang. Lihat, perhatikan tandanya, harap tenang. Nah, Bapak punya lembar kerja. Nah, kalian nanti kerjakan, tulis nama dan nomor absen. Ya, setelah itu kumpulkan lagi di Pak Guru. Ini hasil kerjanya kalian kumpulkan setiap kelompok. Ketua kelompoknya mengumpulkan ke Pak Guru. Ya, kenapa? Ayo tepuk 1, tepuk 2. Ya, harap tenang ya. Masih ada yang belum? Kelompoknya ada yang belum? Sudah? Sudah belum? Kelompok 3? Belum semua? Tinggal 1 lagi ya. Baik. Si Raya nggak lucu. Ya, baik anak-anak. Setelah mempelajari pelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Perasaannya senang. Bagian mana menurut kalian yang paling menarik? Bagian apa? Menonton video, bernyanyi. Bagian apa? Bagian Nonton film. menonton film. Ada lagi bagian apa yang menurut kalian menarik? Nonton video. Nonton video. Ada yang lain? Bernyanyi. Bernyanyi, ya. Kira-kira ada kesulitan tidak di pelajaran ini? Tidak? Bisa semua? Bisa semua. Alhamdulillah. Apabila masih ada kesulitan dalam pembelajaran ini, nanti kita belajar lagi di pertemuan berikutnya ya. Nah, terima kasih atas partisipasi kalian di pembelajaran hari ini. Kita tepuk tangan untuk kalian semua. Tepuk tangan yang semangat. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas kalian di rumah. Tugas kalian di rumah, ya silakan dicatat. Bu, silakan dicatat tugas kalian di rumah. Ya, di buku tulis. Catat di buku agenda atau di buku tulis boleh. Buatlah mini poster mengenai tanda-tanda umum dan fungsinya. Ya. Ya. Kenapa, Kak? Itu isi Kak. Mana bukunya? Itu kok
Ya, buat poster, buat mini poster mengenai tanda-tanda umum dan fungsinya. Hadinya lagi Rabu Ya, tanggal hari ini Rabu tanggal 30. Ya, simpan Kak. Ya, kalau sudah, simpan buku dan alat tulis kalian ke dalam tas, rapikan semua peralatan tulis dan buku. Ya. Udah. Ya, pensil dan bukunya masukkan kembali ke dalam tas. Terima kasih. Ya, kembali kelas duduk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Yang sudah, duduk yang rapi. Kita siap-siap berdoa. Terima kasih. Ya, tua kelas siap-siap ya. Ayo yang sudah segera rapikan. Ya, dirapikan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, duduk di tempatnya. Duduk di tempatnya. Duduk di tempatnya, yo, yang belum. Ya. Yo. Pak, tadi itu saya Ya. Bukti. siap. Ya. Ya, siap berdoa. Bersiap, sehat, membaca doa,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Ya. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya Isfa Teresia Adelina, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Tangerang. Nah, saat ini pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Suryana Surawijaya dan juga dengan PP saya Ibu Erika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Oke, selamat siang Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Siang, alhamdulillah baik, Bu Tere. Saya lanjutkan dengan Pak Suryana ya Ibu ya. Baik, puji Tuhan ya Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat. Nah, Pak Yaya, pada percakapan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin, yang sudah saya observasi ya Pak ya. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Tuh. Kemudian untuk pertanyaan pertamanya Pak, bagaimana Pak perasaan Bapak setelah kegiatan observasi kelas yang kemarin kita sudah lakukan Pak? Ya, karena belum terbiasa, jadi awalnya saya merasa tegang Bu ya. Tegang, tapi alhamdulillah seiring berjalan sering berjalan waktu, depannya lancar Bu. Oke, puji Tuhan ya Pak. Nah Pak, bisa nggak diceritakan sedikit Pak, untuk area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, lalu langkah-langkah yang Bapak sudah lakukan di kelas gitu Pak kemarin pada saat pembelajaran. Ya, kalau tahapan tentunya diawali dengan pembuatan perangkat pembelajaran ya Bu. Lalu untuk area pengembangannya ada 3, yaitu murid dapat aktif dalam proses pembelajaran di kelas, kemudian murid memiliki kecakapan dalam berkomunikasi karena ada kegiatan di mana murid mempresentasikan hasil kegiatan dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, saya sudah mengelola kelas dengan menghadirkan lingkungan belajar yang berpihak pada murid, menyenangkan, aman, dan nyaman. Oke, iya benar sih Pak ya, kemarin saya juga lihat tuh anak-anaknya semangat banget di kelas, Iya. apalagi pas ditampilkan video itu ya Pak ya, Betul. semangat banget tuh anak-anaknya. Betul, Bu. Lalu Pak, kalau menurut Bapak nih, sejauh mana ketercapaian area pengembangan yang 3 tadi itu Pak, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum Pak? Ya, menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik Bu ya. Namun memang masih ada beberapa kekurangan Bu. Oke, masih ada beberapa kekurangan. Oke, nah kekurangannya Pak apa itu Pak kalau saya boleh tahu? Atau mungkin kendala apa yang Bapak alami di kelas Pak? Hambatan ini kekurangannya ada beberapa siswa yang masih kurang fokus, ada yang fokusnya ke yang lain seperti itu. Oke, jadi ada murid yang aktif dan ada juga mungkin yang kurang aktif, betul. justru mengandalkan teman gitu ya kali ya Pak ya. Betul. Oke.
Nah, kira-kira kenapa ya Pak kok bisa ada murid yang mungkin terlihat kurang aktif atau mungkin dia nggak terlibat penuh pada saat kegiatan pembelajaran atau diskusi kelompoknya Pak? Ya mungkin bisa jadi murid tersebut di hari itu dia kurang siap, mungkin juga apa namanya belum sarapan, ya kurang siap dari rumah lah dari sebelumnya. Mungkin itu salah satu hambatannya atau ada sesuatu yang mungkin yang sedang dipikirkan oleh murid tersebut. Oke. Kalau di dalam anggota kelompoknya mungkin Pak, apakah mungkin ada sesama murid yang bisa mempengaruhi kondisi ini gitu Pak? Mungkin misalnya dalam pembagian kelompoknya gitu. Apakah mungkin ada temen yang terlalu dominan mungkin gitu Pak? Ya, mungkin gue ada beberapa teman yang mempengaruhi dari Mm-mm. kelompoknya. Mungkin jadi ada yang terlalu dominan, ada yang biasa-biasa saja seperti itu. Iya, ya kemarin saya perhatiin juga kayak gitu ada. Jadi apalagi yang perempuan ya Pak, lebih cerewet. Jadi, Betul, "Dok, perempuan kamu tuh. yang gini aja, kamu Sisa-sisa yang kayak perempuan. gini," gitu. Jadi temennya belum ngobrol, saya perhatiin daripada kita nggak selesai gitu ya, Iya, udah betul. duluan ngatur temennya Ada yang lebih, gitu. betul. Iya, iya benar Pak, saya perhatiin sih kemarin gitu. Jadi kira-kira kalau rencana tindak lanjutnya ke depan gimana nih Pak menanggapi hal ini? Eh, Tindak lanjutnya bagi murid yang kurang fokus saat mengikuti kegiatan pembelajaran, Mm-mm. saya akan melakukan pendekatan personal dan memberikan pendampingan intens agar murid tersebut dapat memahami semua materi yang disampaikan dengan baik. Lalu, bagi murid yang sangat pendiam, akan saya kelompokkan dengan murid-murid yang tidak terlalu dominan Oke. agar mendapat ruang untuk berekspresi. Kemudian untuk saya sendiri, saya akan terus berupaya menyajikan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai metode dan model pembelajaran agar dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar murid di kelas itu. Baik. Nah, ini jadi rencana Bapak ke depan ya. Tadi saya catat, Pak. Jadi ada beberapa hal ya melakukan pendekatan personal juga kepada anak. Kemudian nanti pada saat kalau ada kegiatan pembagian kelompok lagi berusaha menempatkan anak-anak yang pasif ini atau yang kurang aktif ini jangan ketemu dengan teman yang terlalu dominan gitu ya, Pak ya. Betul. Kemudian mudah-mudahan ya Pak ya rencana yang Bapak sudah susun ini bisa terrealisasi ya Pak ya Amin, untuk amin. dalam proses pembelajaran berikutnya. Kira-kira Pak kalau dari cerita Bapak tadi kan ada rencana tindak lanjut juga gitu, mungkin bisa kapan ya Pak kira-kira mau mulai dilakukan? Untuk waktu tepatnya sih saya belum tentukan Bu ya. Ya. Kemungkinan insya Allah nanti kedepannya akan saya informasikan lagi. Oke, baiklah Bapak. Terima kasih saya ucapkan buat Pak Yaya ya atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa segera terrealisasi ya Pak. Amin, amin. Kemudian kira-kira saya boleh nggak Pak dari proses supervisi kita, proses coaching kita ini boleh nggak Pak saya dapat umpan balik dari Bapak? Kira-kira perasaannya gimana Pak setelah kita melakukan kegiatan ini Pak? Perasaannya sih awalnya tegang ya tentunya sih ya. Tapi lah dengan lama kelamaan akhirnya mencair dan lebih bersemangat lagi malah saya. Oke Pak. Berarti nanti kita sharing-sharing lagi ya Pak Baik, ya ke baik. depannya kalau ada kesulitan-kesulitan boleh sama-sama sharing nanti kita ngobrol-ngobrol mungkin sama teman-teman sejenjang kita lagi ya Pak ya Baik, guru-guru kelas 2 yang lain. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Yaya saya Baik, Bu ucapkan Isra. ya untuk kesempatan kali ini. Selamat beraktivitas lagi Bapak ya. Ibu Ya. Erika terima kasih juga sudah membersamai kegiatan pasca observasi hari ini. Demikianlah rangkaian kegiatan supervisi yang telah saya lakukan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan dari mulai kegiatan praobservasi, kegiatan observasi sampai kegiatan pasca observasi hari ini. Semoga apa yang saya sajikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian. Sampai bertemu kembali.
Bu.